Setelah Yesus mengadakan perjamuan makan malam terakhir dengan murid-muridnya, dia pergi ke Taman Getsemani untuk berdoa di sana. Selesai berdoa, dia ditangkap dan menjalani 6 pengadilan yang korup. 3 pengadilan yang pertama dilakukan oleh para pemimpin Yahudi, yaitu Hanas, kemudian Kayafas, sang imam besar pada saat itu, dan Mahkamah Agama. Mereka sepakat menjatuhkan hukuman mati atas Yesus dengan tuduhan dia telah menghujat Allah, sebab dia menyamakan dirinya dengan Bapa atau Allah. Namun karena hanya pemerintah Romawi yang bisa melakukan hukuman mati, mereka membawa Yesus ke Pontius Pilatus yang saat itu menjadi gubernur Romawi untuk Israel. Namun Pilatus tidak menemukan kesalahan apa-apa pada Yesus. Itulah sebabnya dia kemudian mengirim Yesus kepada Raja Herodes yang kebetulan sedang berada di Yerusalem saat itu. Namun Herodes juga tidak menemukan kesalahan apa-apa pada Yesus, sehingga ia mengirim Yesus kembali kepada Pilatus. Karena tekanan massa yang begitu kuat dan takut kehilangan jabatannya, akhirnya Pilatus menjatuhkan hukuman mati pada Yesus. Selama menjalani proses pengadilan tersebut, Yesus mengalami hinaan dan siksaan yang kejam. Cambuk yang ujung-ujungnya dikaitkan dengan logam dan tulang-tulang yang tajam, mencabik-cabik kulit dan otot-otot di punggungnya. Itulah sebabnya saat dia memikul salibnya menuju ke Golgota, tempat dia disalibkan, kondisi tubuh Yesus telah begitu lemah. Apalagi sepanjang malam dia tidak tidur. Belum lagi rasa perih yang tak tertahankan karena luka-luka yang dia derita. Injil Markus pasal 15 ayat 22 menceritakan, pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Simon datang dari kota Kirene yang kita kenal sekarang sebagai negara Libya. Dia ke Yerusalem untuk menghadiri perayaan Paskah. Kebetulan dia berpapasan dengan Yesus yang sedang terjatuh karena tidak kuat lagi memikul salibnya. Kita tidak tahu pasti apakah Simon mengetahui siapa Yesus dan mengapa dia disalib. Tapi sebagai seorang Yahudi atau pengikut Yudaisme, Simon tentunya tahu kalau orang yang disalib itu terkutuk, sehingga dia tidak mau memikul salib Yesus. Tapi dia dipaksa oleh prajurit Romawi untuk memikul salib Yesus ke Golgota, yang jaraknya sekitar 1,2 kilometer. Kemungkinan yang dia pikul itu hanya palangnya saja yang beratnya sekitar 45 kilogram. Karena kalau seluruh salib itu bisa beratnya mencapai 150 kilogram. Jarak ke Golgota tidak begitu jauh, tapi dengan beban 45 kilogram menuju ke tempat yang mendaki, tentunya membuat Simon kelelahan. Mungkin dalam hati dia menggerutu dan kesal pada para prajurit. Mengapa mesti saya yang melakukan ini? Saya kan baru tiba di sini. Namun tanpa dia sadari, sesungguhnya itu merupakan suatu berkat yang terselubung. Menurut catatan sejarah, setelah tiba di Golgota, Simon tidak langsung pergi. Sementara dia beristirahat, dia melihat apa yang sedang terjadi di situ.
Bagaimana Yesus diolok-olok oleh orang banyak, namun dia tidak marah. Sebaliknya ia justru mengampuni mereka. Simon mungkin mendengar percakapan Yesus dengan penjahat yang disalib di sebelahnya yang bertobat. Dia juga mungkin mendengar 7 kalimat terakhir yang Yesus ucapkan sebelum kematiannya. Seperti, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Itu semua akhirnya membuat Simon menjadi percaya bahwa Yesus adalah Mesias, dan kemudian dia menjadi pengikutnya. Tuhan Yesus pernah berkata, "Barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Matius 16 ayat 24. Yang Yesus maksudkan adalah memikul salib kita masing-masing dalam pengertian penderitaan yang kita alami karena iman dan pelayanan kita kepada Yesus. Namun saudara, Simon ini benar-benar atau secara hurufiah memikul salib kayu Yesus. Di kemudian hari, makna memikul salib dalam arti yang sesungguhnya benar-benar Simon alami ketika dia pergi ke Mesir untuk memberitakan Injil di sana, dan dia menjadi martir, di mana tubuhnya dipotong menjadi 2. Di pasal 15 ayat 22 yang tadi sudah kita baca, Markus menyebut nama kedua anak Simon, yaitu Alexander dan Rufus. Kemungkinan mereka berdua sudah dikenal di kalangan orang-orang Kristen. Di surat Roma 16 ayat 13, Rasul Paulus juga menyebut nama Rufus. Dia berkata, "Salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan, dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibu." Saudara, kemungkinan itu adalah Rufus yang sama yang disebutkan oleh Markus. Simon sendiri mungkin saat itu sudah mati, sehingga Paulus hanya menyapa istri dan anaknya, yaitu Rufus. Kisah Simon dari Kirene ini menarik untuk kita renungkan. Seandainya Simon tidak dipaksa untuk memikul salib Yesus, mungkin dia tidak akan mengenal Yesus dan menjadi muridnya, sehingga jalan hidupnya akan berbeda. Namun gara-gara dia dipaksa memikul salib Yesus, namanya tercatat di kitab Injil sebagai orang yang membantu memikul salib Yesus. Dan kita sekarang mengenal dirinya. Terkadang saudara, seperti yang Simon alami, ada hal-hal yang kita tidak sukai terjadi dalam hidup kita. Tidak jarang karenanya kita menggerutu, merasa kecewa kepada Tuhan. Tapi kisah ini mengajar kita untuk percaya kalau sesungguhnya Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya. Seperti yang Paulus katakan di surat Roma 8 ayat 28 dan 29. Saudara-saudara, ingat pengalaman dari Yusuf yang begitu menyakitkan karena dia dijual oleh kakak-kakaknya sendiri dan menjadi budak selama bertahun-tahun. Namun Yusuf tidak putus asa. Dengan iman kepada Yahweh, dia tidak membiarkan dirinya tenggelam dalam kekecewaan dan kemarahan. Yusuf bangkit dan berjuang bersama Elohim, sehingga pada akhirnya dia menjadi Perdana Menteri di Mesir. Apakah saudara sedang mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan
bahkan menyakitkan saat ini? Apakah saudara mulai tawar hati, kecewa, bahkan marah kepada Tuhan? Saudara-saudara, percayalah kalau semua itu Allah izinkan untuk suatu maksud yang indah buat saudara. Tuhan Yesus berkata, "Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu." Matius 10 ayat 29. Saudara-saudara, kalau burung pipit saja diperhatikan oleh Bapa kita di surga, apalagi saudara anak-anaknya. Sesungguhnya Bapamu senantiasa mengawasi dan memelihara saudara. Dia sedang bekerja dalam hidup saudara untuk menjadikanmu semakin indah di hadapannya, semakin serupa dengan Kristus. Itulah sebabnya surat Yakobus pasal 1 ayat 2-4 berkata, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun." Jadi, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat memikul salibmu dan tetaplah percaya akan kasih, kuasa, dan hikmat Tuhan serta rencananya yang indah dalam kehidupan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin.